Damai sejahtera bagi kita semua, kiranya kasih Kristus memerintah di hati dan pikiran kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita ambil waktu sejenak untuk sama-sama mengikuti tayangan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelum baca Alkitab mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami rindu agar hari-hari yang kami jalani termasuk hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan dan sukacita di dalam Tuhan. Hari di mana kami tidak akan menyakiti hati Tuhan, tapi hari di mana kami akan membuat hati Tuhan bersukacita, bergembira karena kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Singkapkan kebenaran itu bagi kami dan siapkan kami untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini kita akan baca firman Tuhan masih dalam teks Alkitab yang sama, yaitu Sakaria pasal 11. Tapi untuk di hari ini kita akan fokus di ayat 15 dan 16. Mari kita dengarkan pembacaan Alkitab ini. Kalau saya dalam kesempatan ini akan membaca menurut terjemahan baru edisi yang kedua. Sesudah itu Tuhan berfirman kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang bebal. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mempedulikan yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Demikianlah saudara-saudaraku sabda Tuhan dari Sakaria pasal 11 ayat 15 dan 16. Saudara-saudaraku, ada pernyataan yang kemudian aneh memang ketika kita baca tadi dalam ayat 16. Sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mempedulikan yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Ketika mendengar ini, saudara-saudaraku, memang kita akan berpikir, bukan main, apakah ini Alkitab salah terjemahkan? Kenapa malah yang dimunculkan adalah gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, atau dalam ayat 15 di situ dikatakan gembala yang bebal, ya. Lepas angkat tangan dan tidak mau bertanggung jawab, ya. Tidak mau membalut luka, tidak mau mencari yang hilang, ya, tidak mau memelihara gembala kawanan ternak dombanya, malah kemudian mau meraup keuntungan dari kawanan dombanya atau kawanan ternaknya. Ini gembala yang memang bebal, gembala yang sangat jahat, yang kemudian hanya memanfaatkan kawanan dombanya untuk kepentingannya, ya, bukan menjaganya dan memeliharanya. Yang sakit dibiarkan sakit sampai mati, yang luka dibiarkan luka, dan seterusnya. Ini saudara-saudaraku gambaran seorang gembala yang tidak bertanggung jawab. Tapi kenapa kemudian saudara-saudaraku dikatakan Tuhan akan membangkitkan di negeri itu seorang gembala yang demikian? Ini bukan gembala atau tipe gembala yang sangat kita harapkan. Semua kita selalu punya gambaran, ya. Memiliki pemimpin, memiliki gembala, atau di gereja disebutkan demikian, orang-orang yang kemudian peduli dan peka dengan kebutuhan jemaat ataupun masyarakat, ya. Bisa dibayangkan kita dipimpin oleh orang yang kemudian tidak mau peduli dengan masyarakat atau umat atau jemaat yang digembalakan, ya. Dibiarkan, mau hidup ya hidup, mau mati ya mati. Ini satu gambaran gembala yang kemudian tidak bertanggung jawab. Tapi Tuhan katakan, aku akan bangkitkan gembala yang demikian. Bisa dibayangkan kondisi yang dialami umat pada waktu itu. Bisa dibayangkan keadaan yang akan dialami jika kemudian bermunculan orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab. Pasti yang terjadi hanyalah penderitaan. Kalau kemudian ada satu tempat, satu negara, satu lembaga dipimpin oleh orang-orang yang rakus,
yang kemudian digambarkan dalam bacaan Alkitab ini cuma suka daging gemuk, suka mencabut kuku mereka, tapi ketika kemudian domba itu luka, domba itu sakit, itu dibiarkan. Rusaklah saudara-saudaraku. Apa yang kemudian bisa kita harapkan dari pemimpin atau gembala yang demikian? Nah, saudara yang terkasih, tentu saya ingin mengatakan bahwa ketika disebut gembala di sini, maka saya tidak hanya merujuk pada pemimpin-pemimpin apakah di masyarakat ataupun di lembaga-lembaga tertentu, tapi juga dalam peran kita sebagai keluarga. Kita juga gembala dalam keluarga kita. Bayangkan kita hanya ingin yang senangnya saja, tapi yang susahnya tidak. Kita jadi gembala yang tidak bertanggung jawab. Mari melalui bacaan Alkitab ini kita diingatkan supaya kita tidak seperti yang kemudian difirmankan dalam bacaan Alkitab ini. Atau terkadang saudara-saudaraku kita melihat kenapa kita memiliki pemimpin yang seperti itu. Di balik semuanya itu Tuhan punya maksud. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa inilah gembala yang baik, tapi inilah juga gembala yang jahat. Kalau kita dipimpin gembala yang baik, ini yang akan kita alami. Tapi kalau kemudian kita menyerahkan kehidupan kita pada gembala-gembala yang jahat, inilah yang kemudian akan kita rasakan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita belajar dari pengalaman. Sehingga pada pengalaman-pengalaman tersebut membawa kita semakin dewasa untuk bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Jadilah gembala yang baik, jadilah gembala yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Amin. Mari berdoa saudara, Tuhan jauhkan kami dari sikap rakus yang hanya memanfaatkan sesuatu untuk kesenangan kami. Ketika kami diberi tanggung jawab apapun itu Tuhan, mampukan kami melaksanakannya dengan baik. Sehingga pada akhirnya kami jadi berkat. Kami rindu setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah kesempatan kami bisa jadi berkat bagi semua orang. Bukan memanfaatkan jabatan kedudukan yang Tuhan percayakan untuk meraup keuntungan. Sehingga ada yang kemudian tertawa bahagia, tapi di sisi yang lain ada yang kemudian menangis karena menderita. Jauhkan itu di antara kami Tuhan, dan tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud